Kali ini aku pengen berikan pesan-pesan atau tips gitu lah ya kepada teman-teman kita yang merantau khususnya yang ada di luar negeri. Video ini saya tujukan kepada kawan-kawan yang merantau di luar negeri. Sekali lagi, simak video ini supaya kalian bisa ambil hikmahnya atau pelajarannya buat kalian yang merantau di luar negeri. Tonton videoku ini sampai habis. Jangan skip. Pesanku yang pertama adalah garis bawah ya, ini soal adaptasi. Beradaptasi ini banyak hal. Kalian bisa beradaptasi soal budaya di negara tersebut, soal norma-norma, soal hukum, soal etos kerja, budaya kerja yang ada di negara yang merantau itu kalian. Jadi kalian pelajari. Sekarang ini yang lagi-lagi viral kita tahu ya, yang ada di Jepang itu, dari situ kita bisa ambil gambarnya bagaimana potret SDM Indonesia, SDM kita yang sedang bekerja di luar negeri. Yang ada di Jepang ada yang kasusnya sebuah organisasi apa itu namanya ya, kayak bela diri gitulah, sampai buat spanduk besar-besar digantung di jembatan, lalu ada yang mencuri gitu. Jadi sampai yang viral sekarang itu yang ada YouTuber Jepang itu Neo Jepang ya, Neo Japan lah, Neo Japan penulisan YouTube-nya. Jadi dia udah ditelepon pihak pemerintah Jepang supaya diingatkan warga-warga negara Indonesia yang bekerja, yang merantau di Jepang supaya bisa mengikuti budaya Jepang, bisa mengikuti norma dan hukum yang berlaku di Jepang. Jangan menjadi budaya yang kita bawa dari Indonesia ingin menonjol di negara orang lain, ingin itu yang ditonjolkan, bukan, tapi kita yang harus beradaptasi di negara tersebut. Malah harus kita pelajari budaya yang ada di sana, kita compare gitu. Jangan kamu bawa budaya Indonesia dan itu pengen nonjol di sana, itu salah ya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri, bisalah ini jadi bahan pelajaran, khususnya yang lagi viral, yang ada di Jepang, yang lagi viral itu, supaya kita belajar ke depan ini ketika kita merantau di negara orang lain, kita bisa beradaptasi lah. Oke, tolong beradaptasi, ikuti aturan, ikuti norma, ikuti budaya di sana, ikuti hukum yang berlaku, jangan melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Itu yang poin pertama, teman-teman. Di poin yang kedua adalah soal manage keuangan. Ini sangat sensitif ya kalau soal bahas uang ya. Tolong kalian hemat-hemat, irit-irit, yang penting ingat tujuannya, the purpose. Tujuan Anda ke sana adalah cari uang. Tujuan Anda ke sana adalah cari ilmu, cari skill, khususnya yang bekerja ya, bekerja atau sambil kuliah. Fokuslah itu. Fokuslah di situ. Jangan kamu hidupnya ya aut-autan, kamu boros, masuk clubbing, diskotik gitu ya kan. Kamu hambur-hamburkan duitmu hanya hal-hal yang nggak penting gitu. Tolonglah, tobatlah kalian. Nah, kalau soal gaji ya, kalau gaji kalian itu misalnya agak gede, saran saya kalian harus apa ya, investasi, minimal lah tabung. Saran saya buat kalian yang masih keluarga di bawah menengah ke bawah, jangan langsung transfer semuanya duit kalian ke kampung. Apalagi di kampung, kalau kalian tahu keluarga kalian itu tidak pintar manage keuangan, saran saya kalian jangan kasih seluruhnya ke kampung. Mungkin hanya berapa persen atau separuh atau 30% aja kirim ke kampung. Menurut pengalaman saya, teman-teman saya juga yang merantau itu keluarga yang tidak mampu gitu, terus dia kirim semua di kampung, jadi habis gitu. Pulang dia dari sana, gak ada lagi pegangan duit dia ketika pulang habis dari negara luar negeri perantauan dia itu. Makanya aku bilang jangan semua kasih ke kampung. Itu menurut pengalaman saya kebanyakan habis semua itu, habis. Gak ada lagi sisa itu. Kecuali mungkin orang tuamu, keluargamu pintar manage keuangan di kampung. Tapi rata-rata yang aku lihat teman-temanku nggak ada habis-habis gitu. Apalagi yang menengah ke bawah ya. Jadi kalau bisa kalian investasi atau tabung, reksadana atau apalah instrumen keuangan yang ada di luar negeri, biar kalian kembangkan duit itu di sana. Mengingat kan duitnya lebih gede, gajinya lebih gede dibanding Indonesia kan. Jadi saran saya kalian kembangkan gaji kalian itu, duit kalian itu buat duitnya bekerja buat kalian. Paling tidak saving money, menabung, paling tidak menabung. Itulah paling minimalnya ya, kalian tabung duit kalian di sana gitu. Pokoknya pintar-pintar lah kelola keuangan kalian, oke? Poin yang selanjutnya,
gunakan peluang atau kesempatan. Kalau ada kesempatan misalnya dikasih lembur, overtime, ambil, sikat selagi masih bisa, selagi masih kuat dan selagi masih dikasih kesempatan. Selagi masih sehat, hajar terus, overtime, lembur, hajar. Karena ingat tujuannya make money, ambil uang kan, bekerja kan. Ah, kemudian kalau masih ada kesempatan perpanjang kontrak, terus dikasih, promosi jabatan dan sebagainya, ambil peluang itu, gitu. Selagi masih ada inilah aku bilang, selagi masih ada peluang untuk kerja di sana, sampai habis kontrak diperpanjang, sambung lagi, terus sampai udah mentok nih semua dalam segala hal, udah mentok umur, udah mentok tes, udah mentok ini dan segala macam, oke barulah pulang. Tapi selagi masih ada peluang, selagi masih ada kesempatan, in my opinion, I suggest you, take, ambil peluang itu. Gunakan peluang itu, jangan hanya gara-gara apa ya, kangen ke kampung terus balik. Enggak, di kampung nggak ada apa-apa. Apalagi di kampung pelosok-pelosok nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Mending di luar negeri. Kamu kerja di situ sampai habis tenaga, sampai habis umur, sampai udah diskualifikasi segala macamnya gitu. Udah nggak bisa lagi, baru pulang gitu loh. Itu menurut aku ya, karena balik pun kamu di Indonesia, kalau tahu juga kamu pengangguran, jobless, nggak ada job, ya ngapain balik gitu kan. Kalau kamu bilang bosan, boring, membosankan, capek, di Indonesia lebih capek, udah capek, gaji perbudakan, gajinya nggak seberapa. Saran aku gunakan peluang dan kesempatan selagi masih ada di luar negeri, hantam sampai habis, sikat sampai habis. Di situ aja, kira-kira udah mentok, udah nggak bisa apa-apa lagi, baru pulang. Itu menurut aku ya. Kalian ambil aja semua. Pokoknya sampai mentok lah, itulah intinya. Udah mentok baru balik, itulah udah sampai habis tenaga, udah capek, udah finish kontrak sebagainya baru balik. Oke, itu yang poin ketiga. Poin keempat, ini sebenarnya yang paling apa ya, yang paling aku suka. Kalian di luar negeri, mau di negara manapun, kalian kalau lama di situ dan masih ada kesempatan balik ataupun tidak balik jadi warga negara di sana nggak apa-apa. Tapi ini poin keempat, saran aku buat konten, khususnya di YouTube. Kenapa aku bilang, buat di YouTube, karena itu bisa jangka panjang dan bisa itu passive income buat kalian, karena secara geografis itu sangat pengaruh duitnya. Misalnya nih, kamu di Eropa atau kamu di Arab, di Dubai atau di Amerika, apalagi di luar ASEAN, khususnya di luar negara-negara ASEAN yang jauh-jauh sana, daerah Timur Tengah, dari Eropa, Amerika gitu, itu nanti kita kalau berbicara AdSense itu gede cuannya. Contoh misalnya nih, kamu di Eropa yang nonton channelmu dari Indonesia, itu kan dari lintas negara tuh, itu beda duitnya, gitu. Contoh aku di Indonesia buat YouTube ini di Indonesia, yang nonton Indonesia sedikit duitnya. Tapi kalau kamu tinggal di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, yang nonton orang Indonesia YouTube-mu itu satu kampungmu, satu alumni sekolahmu, satu apalagi tetanggamu dan sebagainya. Kamu di Eropa nih, misalnya nih ya, kamu di Eropa buat konten di Eropa dan merantau di Eropa, yang nonton channel YouTube itu orang Indonesia, itu duitnya beda, hasilnya beda sekali gitu. Makanya teman-temanku yang di luar negeri, saran aku ya, kalian buat konten di YouTube, apapun itu kalian buat semua, your activity, daily activity, your job, apalagi ya, semualah, daily vlog, entah apapun itu, sharing education atau sharing kamu tentang dunia pekerjaanmu di situ. Jadi mengedukasi bagi teman-teman yang pengen datang ke situ kan. Contoh kamu di Jerman atau di Belanda gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke Jerman, ke Belanda, akan nonton videomu, kamu sharing di situ tips-tips yang ingin kamu bagi tentang persiapannya, tentang gajinya, sampai tempat agent-agentnya. Kamu sharing di situ selengkap mungkin gitu. Dan your daily life yang ada di sana, baru daily jobmu, job deskmu di PT kalau bisa dikontenin ya, ngambil videonya di tempat kerja. Tapi kalau nggak bisa pun buat seperti ini, ngomong aja secara monolog gitu kan. Kamu buatlah konten di YouTube. Full videonya buat di YouTube, tapi buat pecah-pecahnya di TikTok, di Facebook, dan di Instagram. Jadi full videonya saran aku buat di YouTube. Selagi masih ada YouTube di muka bumi ini, saran aku buat kalian yang pengen buat konten, selalu aku sarankan
semua teman-teman di sekitarku, buatlah channel YouTube. Dan nanti kalau AdSense-nya gede dan ketika balik pun ke Indonesia, duitnya masih jalan, kalau masih banyak yang nonton, income-nya juga masih jalan dari channel YouTube-mu itu, gitu. Pokoknya buatlah YouTube, mau balik ke Indonesia pun nanti kamu, tetap duitnya masih jalan. Dan masih lanjut buat konten di Indonesia pun nanti kamu, masih tetap duitnya jalan. Oke, aku rasa itu aja sih yang paling penting, 4 poin itu yang pengen aku sampaikan buat kalian, buat anak-anak rantau yang ada di luar negeri, gitu ya. Walaupun kalian belum sukses, tapi yakinlah, kalian tetap berjuang, tetap semangat, dan ingat poinnya, kamu bekerja di situ fokus cari ilmu, misalnya kuliah sambil kerja, cari skill-nya, cari profesionalismenya, dan ketika balik ke Indonesia bisa kamu aplikasikan dan bisa kamu gunakan dan bisa mendatangkan cuan ketika kamu balik ke Indonesia. Oke, itu aja dari aku. Izin pamit, undur diri. Aku Samuel Silaban. Salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih. Semangat.